Aja. Silakan Kak Eman, bisa dimulai. Oke, terima kasih Kak. Baik teman-teman semua, selamat sore semua ya. Baik, kita pada sore hari ini eh, kita akan membahas soal-soal HTIU ya. Nah, baik, mungkin kita langsung saja ya untuk pembahasan soalnya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengerjakan terlebih dahulu ya untuk soal nomor satu dan nomor dua. Baik, sebentar. Baik, kita ke nomor satu dulu ya. Silakan yang baru bergabung ya. Kita baca dulu ya soalnya. Coba kita pahami dulu. Seorang buruh pabrik bekerja mulai pukul 08.00 dan berhenti pada pukul 19.30 dengan beristirahat siang selama setengah jam. Ini setengah jam. Ya, setengah jam berarti dia 30 menit ya. 30 menit. Batas jam kerja efektif dalam sehari adalah 8 jam. Selebihnya dianggap lembur. Ya, berapa jamkah kelebihan waktu kerja buruh tersebut? Ya, waktu kerja ya. Coba ya, kita lihat. Kan dimulai jam 08.00. Ya, berhenti di 19.30. Ya, 19.30. Berarti ada berapa jam nih? Ya, kita hitung saja dulu. 19.30 dikurangi 08.00 ya. Nah, boleh nanti kita pakai cara ngitungnya pakai seperti ini atau pakai jari tangan juga nggak apa-apa ya. Belum terlalu susah ya. Berarti ini kan 30 ya, berarti ini satu. Nah, berarti 11.30 ya, 11.30 jam maksudnya. Ada segini jam. Jadi 11,5 jam. Ya. Jadi eh, total waktu ya sama dengan 11,5 jam. Nah, gitu ya. Nah, batas kerja efektifnya adalah 8 jam, gitu ya. Berarti ini adalah kita kurangi 8 dulu, ya. 8 jam. Jadi tinggal 3,5 jam, ya. Tapi di sini dia ada istirahat 30 menit, berarti harus dikurangi 0,5 jam kan. Jadi, ya, total kelebihannya adalah 3 jam. Jadi yang istirahatnya tidak dihitung tentunya ya. Jadi 3 jamnya itu nanti dia adalah dihitung sebagai lembur gitu. Ya, berarti jawabannya 3 jam. Gitu ya. Oke, ya ada yang jawab C ini, Hajik ya. Oke, semoga yang lain bisa menyimak ya semua ya. Baik ya, silakan kalau misalkan ada pertanyaan untuk nomor satu ya. Oke, mungkin kita dilanjut ke nomor dua dulu ya. Bentar, saya naikkan sedikit. Atau mungkin nggak kelihatan nanti ya ke atasnya ya. Nah, gini aja nggak apa-apa. Yuk, kita nomor dua, coba dulu kita pahami soalnya. Untuk menganalisis data, nomor dua ada yang jawab D ya. Coba ya. Ada yang jawab B juga. Oke, kita bahas. Untuk menganalisis data, suatu komputer itu memerlukan waktu 2 jam 55 menit ya. Jika komputer mulai menganalisanya pukul 22.40, maka komputer akan selesai menganalisa pada pukul berapa? Awalnya 22.40 nih. Ya, yang dibutuhkan waktu adalah 2 jam 55 menit gitu ya. Nah, supaya lebih gampang, kita anggap ini kan 2 jam 55 menit ini adalah tinggal 5 menit lagi dia 3 jam kan. Ya, ya kita bulatkan saja untuk mempermudah hitungan ini 3 jam. Ya, berarti ini adalah ditambah 3 jam ya. Ya, pukul 22 tambah 22.40 tambah 3 jam jadi dia berapa? Berarti 01.40 ya. Berarti ya. Ini adalah ditambah dengan 3 jam. Ya, gitu ya. Berarti adalah 01 ya karena dia ini kan kalau ditambahkan 25.40 ya. Kalau ditambahkan kan 25.40. Tapi batasnya itu dia adalah batasnya jam kan nggak ada jam 25 ada 24. Jadi dikurangi 24 dulu nih. Jadi 101.40. Ya,
Nah, jadi dia itu selesai pada saat 01.40, tapi tadi ini adalah kita asumsinya ini dibulatkan 3 jam. Ya, berarti harus dikurangi 5 menit nih karena 3 jamnya kurang 5 menit. Sehingga ya akan selesainya itu adalah 01.40 dikurangi adalah 5 menit. Jadi sama dengan 01.35 menit gitu. Ya, 01.35 bukan menit. Jam 01.35. Ya, jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Silakan dipahami dulu untuk nomor 2 ya. Dua ya. Silakan barangkali mungkin ada yang tanyakan sebelum kita menginjak ke nomor 3. Oke, baik. Kalau tidak ada, kalau cara hitung manualnya bagaimana, Kak? Cara hitung manual. Nomor berapa nih? Ya, nomor apa nomor 2 ya? Nomor 2. Jadi begini, tadi saya jelaskan nomor 2 ya. Manualnya tadi ya. Nah, 22.40 ya, ini adalah 2 jam 55 menit. Ya, untuk mempermudah hitungan itu berarti 3 jam. Ya, berarti kalau 22.40 tambah 3 jam kan jadinya adalah jam 25.40. Nah, dalam 24 jam itu ya 24 kan nggak ada kan jam 25, jadi kan harus kurangi 24 dulu. Jadi adalah sebenarnya selesainya itu adalah di 01.40 kalau 3 jam. Ya. Nah, karena ini adalah 3 jamnya kurang 5 menit, berarti adalah dia kan selesainya berarti kan harus dikurangi 5 menit ya. Berarti 01.35, ini kan 01.40 ya, 01.40 menit maksudnya ya. Nah, berarti 40 menitnya kan berarti dikurangi 5 menit jadi 01.35 gitu ya. Gitu ya cara menghitungnya. Jadi kalau misalkan 22.40 ya tambah 1 jam berarti ada 23.40 gitu ya. 24.40, 25.40. Jadi selesainya 25.40 kalau 3 jam. Karena 3 jam kurang 5 menit, kurangnya aja 5 menit gitu kan ya. Jadi jam 1.40-nya dikurangi 5 menit jadi jam 1.35 gitu ya. Silakan apalagi? Oke, kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Semoga semuanya bisa menyimak ya. Nomor 3 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah truk yang bermuatan 1/4 ton pasir mampu dimuati 500 pon ya. Bila 1 ton berisi 2.000 pon ya, berapa tonkah daya muat truk tersebut? Ya, gitu ya. Jadi kita tulis dulu di sini ya. 1/4 itu adalah mampu 500 pon. Nah, bila 1 ton berisi 2.000 pon, ya berarti adalah ini ton ya. Nah, berarti 1 ton ya, 1 ton berisi 2.000 pon, sama dengan 2.000 pon. Nah, berapa tonkah daya muatnya? Itu ya, daya muatnya dia itu tadi berapa? Ya, nah kan tadi bermuatan 1/4 truk, berarti sini adalah daya muat. Ya, daya muatnya adalah berarti apa? Ya, ini kan berarti mampu dimuati 500 pon.
Ya, 500 pon. Nah, berarti ininya adalah berapa? Tonnya ini berarti satu tonnya kan 2000 pon ya, 2000 pon. Nah, di sana itu adalah berarti kita mau mencari apa nih? Berapa ton kah daya muat truk ya? Daya muat truknya itu kan eh dia adalah 500 pon ya. 500 pon. 500 pon itu 1/4. Sekarang berarti eh yang satu yang satu tonnya itu berisi 2000 pon gitu ya. Berarti kalau 1/4 ton berarti sama dengan coba kita buat ini ya, buat eh, pecahan pecahan biasanya. Berarti sama aja dengan 5/4 ya. 5/4 ton ya. 5/4 ton ya. Katanya dia satu tonnya kan 2000 berarti dikalikan 2000. Ya, berarti sama aja dengan berapa ini jadi coret-coret dua ya. Berarti sama dengan berapa itu? 5000 ton di sini ya ya. 5000 berapa sebentar sebentar. Tadi berarti ada 5000 ton ya. Kalau misalkan satu satu tonnya itu berisi 2000 pon, berapa tonkah daya muat tersebut daya daya truk tersebut ya? Kak, izin Kak. Sebentar sebentar. Iya, halo? Eh, Mungkin tadi ada kekeliruan itu maksud, Iya iya maaf maaf iya iya. sebelumnya Kak, ini mau ngelurusin Ah, soal. iya iya iya. Itu maksudnya mungkin muatan Ya, tonnya 1/4 ditambah 500 pon. ditambah ini ya, dimuati 500 pon maksudnya gitu. Iya, 1/4 ton ditambah 500 pon. Oh ya, sebentar. Ya, ya. Sebuah truk bermuatan mampu dimuati 500 pon ya. Itu ya, berarti berapa ton daya muat truk tersebut? Kita coba ya, sebentar. Sini. Artinya berarti ya. Berarti ini lima dapat dimuati berarti satu gini. Ini misalkan truknya gimana ya? Truknya misalkan seperti ini. Ya, ya. 1/4 ton 500 pon. Berarti ini soalnya 1/4 ditambah 500 gitu ya, Kak ya. Iya Kak, sepenangkap saya gitu. Ya, oke. Kalau misalkan ya soalnya seperti ini, coba dulu ya. Ini kita berarti kita harus karena yang tanya ton, berarti pon ini harus kita ubah ke dalam ton dulu ya. Ya, jadi 1/4 ton ditambah 500 pon, ya berarti sama saja dengan kita ubah nih, ya 500 ponnya. Ini tetap 1/4 ditambah 500 ponnya. Karena ya katanya 1 ton itu 2000, ya ini ada 500, berarti kan otomatis ini 500 pon per 2000 itu ya dikali 1 ton gitu. Nah, untuk mengubah 500 pon ke dalam 1 ton atau pakai logika aja nggak apa-apa. Kalau misalkan apa 1 ton tuh 2000 pon, 500-nya berapa gitu kan ya. Berarti kan tinggal 500 bagi 2000 saja kan gitu ya. Nah, terus sama dengan ya 1/4 ditambah berapa nih 500 bagi ini jadi 1/4 ya. 1/4. Berarti satu per 4 ditambah seperempat. Berarti 1,5 ya. 1,5 atau 1,50 ya di situ. Ton. Gitu. Ya. Oke. Jadi saya ulangi nomor 3. Jadi ada truknya tuh 1/4 ton dia ya. Nah, dimuati 500 pon. Gitu ya. Segini ya. Jadi kan yang di truk ini jadi total beratnya kan berarti 1/4 ton tambah 500 pon. Nah, tinggal diubah aja menjadi ton gitu ya. Nah, diubah ton berarti yang 1/4-nya adalah tetap yang ponnya saja diubah ke dalam ton. Diubahnya gimana nih? Ini ada patokannya yang dalam soal. Katanya 1 tonnya itu sama dengan 2000 pon. Berarti yang 500 ponnya tinggal 500 bagi 2000 kan? Ya. Berarti ini 1/4 ditambah seperempat jadi 1,5. Ya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum masih lupa ya 1/4 ditambah 1/4
ya sama dengan ya kalau pakai desimal boleh 1/4 1,25 kan ditambah seperempatnya adalah 0,25. Nanti ini 1,50 gitu kalau pakai desimal. Nah, kalau pakai pecahan biasa berarti 1/4 itu adalah 5/4 ditambah 1/4 ya sama dengan itu jadi 6/4 gitu ya. 6/4 berarti adalah 3/2 sama dengan 1,5 juga. Nah, terserah ya. Terserah ngitungnya bagaimana ya yang yang teman-teman bisa gitu ya. Oke, silakan untuk nomor 3 boleh bertanya. Sebentar 3B betul Mungkin izin menambahkan aja Kak, yang masih ya. belum nangkep soal itu. Jadi gini, ada sebuah truk. Truknya itu nggak diketahui dia kapasitasnya berapa. Tapi truknya itu lagi membawa muatan 1/4 ton pasir. Nah, dari 1/4 ton pasir itu ternyata truknya itu masih muat menampung 500 pon kayak gitu. Jadi yang ditanya itu berapa daya ton gitu, daya muat truknya gitu. Jadi truknya itu belum diketahui kapasitasnya berapa, tapi dia bisa menambah 500 pon lagi dengan dia membawa 1/4 ton pasir kayak gitu. Iya, betul ya. Jadi truknya itu kan apa istilahnya kan Ekstra dia membawa 1/4 ton pasir ya dan mampu dimuati 500 pon. Jadi pon. daya muatnya dia berapa gitu kan. Berarti tinggal 500 ponnya nanti diubah ke dalam ton saja gitu intinya Iya. ya. Oke. Silakan barangkali ada yang bertanya lagi. Boleh. Ini ada yang memberi waktu buat ngerjain mandiri. Oh, oke ya. Mungkin Kira-kira 30 eh, detik aja kali Kak, latihan ya. hitung cepat 30 atau 45 detik lah gitu. Oke ya. Mungkin Oke. karena dia telat join. Ini tadi siapa nih? Faki baru join ya. Oke. Mungkin karena baru join jadi belum sempat lihat soalnya kali. Iya, oke. Oke ya, untuk nomor 3 mungkin kita bisa lanjut ke nomor 4. Oh, ada yang dijawab soal nomor 4 tuh. Ya, oke. Saya munculkan nomor 4 dulu ya. Silakan saya kasih waktu untuk ngerjain dulu sebentar. Ada yang sudah menjawab, katanya A. Coba yang lain dulu. Yo, 10 detik lagi. Oke, mungkin langsung dibahas aja. Oke, kita bahas ya. Wah, Coba nih, ada yang jawab C tuh. ada Beda-beda C. ya. Oke, baik kita buktikan dulu ya. Nomor 4. Rumah Andi jaraknya 1,5 kilometer dari kantornya. Ya, bila ia bekerja, misalkan ini rumah Andi ya, ini adalah kantornya di sini. Ya, itu jaraknya 1,5 kilometer. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 kilometer per jam, berarti kan kecepatannya nih ya 4,5 kilometer per jam. Berapa jam kah yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu ya? Bila ia bekerja dari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja. Tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dia yang ditanyakan itu adalah berapa jam. Berarti adalah kita tahu bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah berapa jam. Berarti adalah waktunya. Waktunya itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Ya. Kita lihat dulu ya. Dia bilangnya kan katanya untuk berjalan pulang pergi ya, pulang pergi. Berarti adalah kita yang perginya dulu aja dari rumahnya ke kantornya dulu kan berarti jaraknya 1,5 ya, 1,5 kilometer dibagi dengan 4,5 kilometer ya. Nah, sama dengan berarti ini berapa ya? Ya 1,5 berarti adalah 3/2 ya. 4,5 berarti 9/2. Jadi sama dengan berapa? Jadi 1/3 jam gitu ya. Nah karena satunya kilometer per jam. Jadi untuk satu kali jalan ke kantor dia 1/3 jam. Berarti adalah waktu untuk PP
Itu sama dengan ya 2 dikalikan sepertiga kan. Berarti sama dengan 2/3 jam. Ya, itu dalam kalau PP kan 1 hari ya, dia bilangnya 1 minggu ya, 1 minggu dari Senin sampai Sabtu ya. Jadi ada ada berapa hari itu? Ada berapa 6 hari ya? Ya, ini adalah 2/3 jam adalah untuk 1 hari. Ya, gitu ya. Untuk 1 minggu, 1 minggu ya itu kan dia bekerjanya Senin sampai Sabtu ya. Nah, berarti untuk 1 minggu itu berarti 6 hari. Berarti sama dengan 2/3 dikali 6 ya. 2/3 dikali 6 berarti sama dengan 12/3. Berarti sama dengan 4. Ya, 4 apa? 4 jam ya. Jadi waktu yang diperlukan itu dalam 1 minggu tuh dia adalah 4 jam. Ya, jadi jawabannya A ya. Tadi yang jawab A sih, coba saya lihat chatnya ya. Ya, ada yang jawabnya ini CB gimana? CB, ada yang jawab A nggak? Tadi ada yang jawab A. Ya, ada yang jawab B tuh gimana? Kak, izin Kak. Apa ada yang salah? Coba. Tadi kan itu kita dapat kecepatannya kan 1/3 jam atau sekitar itu berarti kan 60 menit kalau 1/3 jam. 1/3 jam. Ya, Ya berarti 60. kan itu 20 menit ya kan. Ya, 20 menit. Ya, berarti dia PP, ya PP-nya PP. berarti Senin sampai Sabtu kan ada 6 hari. 6 dikali 2 karena PP itu 12, baru 12 dikali 20 menit. Dapatnya 240 menit. 12 dibagi. Ya, Bener bang, sebentar. Ya, sebentar. bener. Tadi kan waktu waktu sejalan aja kan sepertiga. Berarti kalau misalkan PP kan berarti dia 2 dikali kan, 2 kali 1/3 kan berarti 2/3 jam. Ya, 2/3 jam kan. Itu untuk 1 hari. Kalau 6 harinya berarti kan tinggal dikali 6, iya nggak? 2 kali 6 bagi 3 betul, betul nggak sih 12/3 kan? Iya dua betul belas per bang, tiga 4. sama dengan 4 jam. Ya, betul nggak? Yang lain gimana? Apa saya ada yang salah? Setuju bang. Ya, gitu Kalau ya 4 jam ya. tadi dia dapat 240 menit, 240 menit kan juga sama dengan 4 jam. Oh tadi bilangnya ya. dua Tadi ratus empat puluh siapa menit. nggak tuh? 240 menit ya dibikin jam ya. Kalau mungkin tadi ya siapa namanya tadi ya, mungkin dalam menit ya. Tapi Ya. di sininya apa namanya kan kita pakainya kilometer per jam gitu. Jadi saya patokannya jam. Coba 240 dibagi 60 ya. Ya 4 sama jam aja juga. berapa 4 jam 4. juga gitu Iya. ya. Tadi betul juga yang tadi ya 240 menit. Tapi di sininya itu 200 apa nama 240 menit tapi dalam jam jawabannya ya. Jadi sama aja dengan dibagi 60 jadi 4 jam. Oke, silakan apalagi? Iya, ini Nazla. Eh menja oh iya betul. Oke. Gimana, masih ada yang bingung? Silakan kalau masih ada yang bingung ditanyakan. Iya, Hajik lanjut. Oke. Gimana kita lanjut? Yang lainnya gimana? Udah paham apa belum nih? Yang lain udah paham belum? Coba. Karena soal soal yang kilometer kecepatan kayak gini adalah udah sering keluar ya. Ini Jadi baik harus di bisa. TO Sekdin sama TP Asta nanti keluar nih. Ya, keluar yang kayak gini-ginian tuh yang SKD. sejenis gini. Nanti diingetnya ini ya rumusnya ada nanti tinggal dibolak-balik aja nih apa yang ditanyakan. Atau mungkin pakai rumusnya JKW. Kan banyak Ya, yang contoh antara SVT ya kan. ya, Bisa juga nama lainnya itu JKW. S itu Jok, gantinya J, ya. V itu K, T Hmm. itu W gitu. Jokowi atau apa ini? JKW aja kak. Kan udah nggak menjabat. Kemarin kan Oh karena iya ya masih dah menjabat gitu kak. JKW ya. Kalau masih menjawab mungkin Jokowi. Ya rumus gitu ya. Kalau sekarang Eh, digantinya PBW kak. oh iya PBB. Oke. Iya, sebentar saya buka chatnya dulu. Oke. Ini, oh ini ada yang hidup Jokowi ya. Ini ada lanjutan hidup Jokowi. Oke, oke. Mungkin dibikin segitiga dulu ya kali Kak. Rumusnya Oh S ya T sebentar. sama JKW gitu. Nanti dibikin aja S sama dengan J gitu kan. K sama dengan V gitu. Karena ada yang tahu rumus SVT, ada juga yang
taunya JKW karena kan kalau SVT kan dia materi SD SMP ya, dan yang udah tua-tua mesti banyak Ya, yang lupa gitu. J itu jarak ya. Dia itu jarak. Jarak kecepatan waktu. Maksud tadi kita bilang-bilang Jokowi itu karena ini JKW ya. Itu Ya. J-nya itu jarak, K-nya itu adalah kecepatan, W-nya waktu. Ya, jadi kalau misalkan jarak itu sama dengan jarak nih ya, kan KW ini kali. Ya, ini kalau yang berdiri kali, kalau yang ini adalah dia dibagi gitu ya. Berarti jarak itu K dikalikan W gitu. Ya, kalau misalkan cari kecepatannya berarti adalah J dibagi W gitu ya. Kalau cari W ya J bagi K gitu maksudnya rumus JKW itu begitu ya. Nah, itu jadi bisa pakai rumus SVT atau pakai rumus JKW. KW gitu ya. Kalau yang aslinya itu kan rumusnya SVT. Jadi baik di fisika maupun di matematika rumusnya pasti S sama dengan V kali T gitu. Cuma kemarin karena biar pengingat banyak yang lupa gitu kan ya pakainya JKW kayak gitu. Karena juga kemarin kan presidennya 2 periode kan disingkat kayak gitu. Jadi buat pemudah pengingatnya gitu. Ya, gitu ya. Tuh. Oke, jadi udah paham ya. Jadi kalau misalnya tahunya JKW ya udah nggak apa-apa gitu karena J itu sama dengan S, K itu sama dengan V, W W itu itu sama dengan T P ya. kayak gitu. Oke, berarti udah paham ya. Oke, lanjut. Oke, bisa kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Ini Oke. soal Tio jadi soal TWK nih. Ya, oke untuk nomor 5 silakan mungkin dicoba dulu 30 detik ya. Silakan. Nah, ini hitung-hitungan nih ya, hitung-hitungan apa nih? Hitung-hitungan duit-duit ya, juta-juta. Yuk, silakan. Iya, ini Tiu ya. Ada yang sudah jawab, ini siapa? Mita. Mita katanya D ya. Coba yang lain dulu. D juga pada D juga. Oke, berarti mungkin kita bahas aja dulu ya. Coba nih. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 6 juta dan menjualnya semua seharga 7,5 juta dengan memperoleh keuntungan 300 ribu ya ini ya. Nah, untuk setiap ekor sapi, loh ya ini. Nah, berapa berapa ekor sapi kah yang dibeli dan dijualnya itu gitu ya. Oke. Kan kalau ini kan ada keuntungan, nah ada jual beli gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya harga atau untung ya, misalkan untung itu sama dengan ya harga jual dikurangi harga beli kan pokoknya ini. Ya, untung itu adalah harga jual kurang harga beli. Ya, oke. Dimisalkan dulu nih kita dalam soalnya itu membeli beberapa sapi, sapinya nggak tahu dan itu yang ditanyakan. Misalkan adalah sapinya adalah N aja. Misal N sapi. Sehingga rumus ini kita bisa pecah karena untungnya itu kan 300 ribu setiap ekor. Ada N sapi. Jadi ya 300 ribu dikalikan N kan. Karena ada N sapi gitu ya. 300 ribu ini karena ada satu ekor. Sama dengan harga jualnya tadi berapa? Menjualnya semua ini semua ya. Semuanya adalah 7,5 juta. 7,5 juta tuh berarti adalah ya gini aja dulu ya. 7,5 juta dulu gitu. Nah, terus dikurangi dengan harga beli. Harga beli adalah beberapa nih, berarti adalah 6 juta kan? Ya, dikurangi 6 juta. Jadi sama dengan berapa? 7,5. Itu 1,5 ya. 1,5 juta. Ya, jadi banyaknya sapinya ya 1,5 juta dibagi dengan 300 ribu gitu. 300 ribu ya. Berarti sama dengan berapa? Kan itu 1,5 juta ya. 1,5 juta kan begini. 1,5 juta dibagi dengan 300 ribu gitu ngitungnya ya. Kalau untuk ngitungnya ya nanti terserah ya teman-teman yang kira-kira yang enak yang seperti apa. Ini ya. Berarti ini kita bisa coret ya. Nah, berarti kalau 15 bagi 3 berapa? 5 ya. Berarti 5 sapi. Ya, D jawabannya. Tadi kayaknya banyak yang betul ya. Dapat coba saya cek dulu.
Ya, D ya. Banyak yang jawab D. Silakan dipahami dulu nomor 5. Kalau yang belum jelas silakan ditanyakan. Iya, Kak, nanti pembahasannya dikirim ke grup kan ya? Iya, mungkin ya ke admin ya. Mungkin, iya bisa juga ya. Oke, silakan. Mungkin nomor 5 ada yang mau ditanyakan. Oke, saya anggap nomor 5 sudah oke semua ya. Berarti boleh saya lanjut ya. Oke ya. Ini ada 21 orang bergabung. Kita baru menyelesaikan nomor 5. Kita lanjut ke nomor... Oh ya, sebentar ada yang nanya dulu nih ya. Kalau rugi rumusnya apa? Sama, jadi sebentar. Nah, kalau ini kan untung ya. Kalau rugi itu sebenarnya minus aja. Nanti nih, kalau pengen satu pakai ini saja, kalau harga jual kurangnya harga beli itu nanti nilainya minus, berarti dia rugi. Kalau hasilnya positif, dia itu berarti dia untung ya. Atau bisa juga rugi R sama dengan ya berarti karena kalau rugi kita harga belinya lebih lebih tinggi daripada harga jual gitu kan. Jadi kan rugi. Nah, gini. Ini rugi. Kalau rugi itu harga belinya berapa kurangnya harga jual. Kalau untung ya harga jualnya berapa kurangnya harga beli tinggal dibolak-balik ya. Oke. Baik, apalagi mungkin ada yang tanyakan silakan bebas. Kalau sudah oke semua akan kita lanjutkan ke nomor 6-nya. Oke. Yuk, kita beralih ke nomor 6 ya. Silakan semuanya mencoba dulu kurang lebih 30 menitan lah ya atau mungkin ini agak ini 30 mungkin detik Kak, 30 menit nggak tiga mungkin. puluh menit maaf maaf 30 detik kok 30 menit. 30 detik silakan. 30 menit kelamaan Kak. Iya, Kita maaf. nggak selesai nih. Aturannya ada 16 soal, masih ada 11 soal lagi nih. Iya. Silakan 30 detik. Ini Mita katanya jawab D ya. Coba yang lain jawabannya apa? Oke, coba ya. Kita lihat dulu nomor 6 ya, kita pahami dulu. Rose dan Tari itu berbelanja di supermarket ya. Rose harus membayar 22.700 untuk 3 bungkus teh celup dan 8 bungkus mie instan. Nah, sedangkan Tari harus membayar 31.800 untuk 4 bungkus teh celup dan 12 mie instan. Berapa yang harus dibayar Marta ya, Marta. Ini beda lagi si Marta ya. Jika dia membeli 7 bungkus teh, celup dan 20 bungkus mie instan. Kita bisa menjawab soal ini ya apabila harga satu bungkus teh celup dan harga satu bungkus mie instannya ketahuan. Nah, ya udah tahu. Nah, dari data-data yang ada di soal kita nanti cari dulu nih harga satu bungkus teh dan harga satu bungkus mie-nya. Supaya tidak kebanjangan ya, T itu kita pakai T ya. Mi-nya ya M aja. Nah, kita terjemahkan untuk rose ya. Rose itu adalah dia membelinya 3 bungkus teh berarti 3 kali teh ya. 3 kali teh kan artinya 3 dikali T-nya kan 3. Maksudnya T itu adalah harga satu bungkus teh gitu ya. 3 T ditambah 8 M dia membayar 22.700. Satunya siapa? Tari tadi ya. Tarinya itu adalah di sini 4 bungkus teh, berarti 4 dikalikan harga satu teh ya, ditambah 12 M. Sama dengan
31.800. Nah, gitu ya. Ini ada dua persamaan. Dari dua persamaan ini kita bisa menyelesaikan atau kita bisa mencari T sama M-nya. T itu adalah harga satu teh celup, M itu adalah harga satu mie instan gitu ya. Untuk penyelesaiannya ada beberapa macam, bisa substitusi, bisa eliminasi gitu ya. Boleh. Nah, coba kita berarti boleh terserah mau mau cari T-nya dulu, M atau M-nya dulu. Ya. Nah, coba ya, atau kita mungkin eliminasi dulu, coba ya. Kalau eliminasi bisa gampang nggak ya? Atas bawah, atau mungkin kita pakai ini ya. Kalau ini 4 ya, atau eliminasi aja tidak apa-apa. Ya, eliminasinya berarti apa nih? Ini dikali kali 4 gitu kan ya. Ini kali 3 gitu ya. Jadi ditukar ininya. Kitanya mau mengeliminasi T-nya dulu. Kita mau mencari harga M-nya dulu. Ya, sehingga persamaan yang barunya berarti 12T ditambah adalah 4 kali 8, 32M. Sama dengan, nah ini adalah 4 kali 2. Mungkin tantangannya di sini ya. Ya mungkin agak agak lama sedikit itu adalah apa namanya 4 dikali 22, 700 gitu ya. Tapi sebenarnya kan bisa dengan cara bersusun ya. 22, 700 dikali 4. Ya. Ini ya, berarti nanti adalah berapa? 98.800 ya. 98.800 itu jadi 22.700 dikali 4 tadi. Nah, nanti caranya begini tetap dapat 98.800. Nah, yang bawahnya dikali 3 berarti 12T kan? Ditambah 12 kali 3, 36M. Sama dengan 31.800 dikali berapa? Dikali 3 gitu ya. Nah, nanti tinggal dihitung ya. 31.800 dikali 3 kan gitu ya dengan cara bersusun. Ini adalah 95.400. Nah, setelah itu kita eliminasi T-nya. Dikurangi ya supaya T-nya hilang. 32 kurangi 36 berarti adalah min 4M. Ininya berarti adalah 9800 kurangi 95.400. Jadi sama dengan berapa? 4.600. Betul enggak ya? 4.600. Ya. Minus ya. 4.600. Berarti ini mie instannya berarti 4.600 dibagi 4. Ya, berapa jadi? Sama dengan berapa? 1.150. Ya, itu harga satu mie instan. Ya, oke ini sebentar. Untuk yang kanan mencari apa, Kak? Yang kanan ini ya. Ini untuk mencari M-nya dulu ya. Untuk mencari M-nya kita T-nya harus dihilangkan dengan cara eliminasi gitu ya. Jadi yang ini atas kali 4 bawah kali 3 ini ditukar aja karena T-nya mau dihilangkan. Nah, M-nya dapat 1.150. Kita untuk mencari T-nya ya boleh pakai persamaan yang mana ya? Mungkin yang apa yang agak gampang saja ya. Berarti mungkin pakai yang 3T gini ya. Ditambah 8M sama dengan 22.700. Ya TM-nya sudah ada. Jadi 3T ditambah 8 M-nya dimasukkan 1.150 sama dengan 22.700. Ya, nanti tinggal kita hitung 3T ditambah berapa? 8 kali 1.150. 9.200 sama dengan 22.700. Ya, berarti 3T sama dengan 22.700 dikurangi 9.200. Ya, tinggal dihitung. Jadi 13.500. Nah, sini ya. Jadi T-nya kan berarti 13.500 dibagi 3 ya. 4.500. Nah, jadi kita dapatkan tuh ya, ya. Kita dapatkan ya, ya. Ini adalah M-nya ada, ini T-nya ada. Nah, gitu. Jadi
si siapa tadi namanya ya, si Marta ya, Marta itu sama dengan itu kan 7T ditambah 20 mie. Itu kan. Ya, ditambah 20 mie. 7T ditambah 20 mie. Ya. Berarti sama aja dengan 7T-nya berarti 7 dikalikan 4.500 ditambah 20 dikali 1.150. Ya. Berarti nanti tinggal dihitung. Nanti hasilnya adalah berapa itu hasilnya? 4.500 dikali 7, ya. 3.150 ditambah dengan 20 dikali 1.150 sama dengan 23.000 sama dengan ya ditambahkan 3.150. Ada nggak? Ada yang salah nggak sayanya? Ada yang salah hitung? 7T tambah 20 M ya. Nah, 20 dikali 1.150, 23.000 ya. Nah, itunya 7 dikalikan 4.500. 3.150 ya, ditambah 23.000. 54.500 ya, 54.500. Tadi jawabannya pada apa ya? Sebentar. Pada D ya, oke. Nah, sekarang ini kan kurang lebih kita ngitungnya ribet ya. Ngitungnya itu kan itu ya harus jika apalagi nih angkanya 22.700, 31.800, udah dikali 3 apa gitu kan karena kita dipacu waktu juga. Karena nggak mungkin nih soalnya itu dia kalau misalkan hitungannya mungkin terlalu susah, pasti ada satu caranya. Nah, nanti kalau kita menjumpai soal seperti ini, tulis dulu semua persamaannya ya. Nah, tadi yang ditanyakan apa di situ? Yang ditanyakan si siapa tadi Marta ya. Si Marta. Nih, saya pakai bolpen yang hijau aja nih. Ya, sini. Marta. Marta itu kan kita butuh dia kan 7 ditambah dengan berapa? 20 M kan. Nah, kita butuh ya, butuh 7T, butuh 20 M. Ternyata pada saat kita menulis, menerjemahkan si Rose sama si Tari ini, dia itu seperti ini kan. Nah, ada kecenderungan ya, saya tulis lagi di sini, si Rose, si Rose kan 3T ditambah 8M sama dengan 22.700. Kalau si Tari itu 4T ditambah 12M sama dengan 31.800. Dipikir-pikir, kita butuhnya 7T dan 20M. Dilihat dari dua persamaan ini, kayaknya tuh bisa kita bisa diolah alih atau mungkin kita bisa apa ya istilahnya apa istilahnya ya. Ini di utak-utik supaya nanti ada 7T sama 20M supaya nanti kita nggak ngalih-alihkan yang ribet begini. Ternyata kalau ini kita tambahkan ya, 3T tambah 4T 7T. 8 tambah 12 20M. Langsung jadi ternyata. Langsung jadi itu langsung yang ditanyakannya segini ini dapat tinggal ini ditambahkan aja 22.700 tambah 31.800 ya 54.500. Nah, jadi sekali jadi jawabannya D gitu. Itu mungkin ini salah satu cara apa ya istilahnya kejelian kita ya. Ya, kalau misalkan cara cepatnya mungkin cara cepatnya keengehan kita. Kadang-kali kita nggak ngeh, ininya langsung pakai eliminasi, pakai substitusi. Nah, lain kali ada soal seperti ini ditulis dulu. Yang ditanyakan apa dulu ya. Kalau kayaknya itu angkanya agak ribet-ribet, coba saya otak-atik dulu nih supaya nggak usah cari 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 variabelnya atau cari T sama M-nya itu. Ternyata dilihat dari dua persamaan ini ya, persamaan Rose Sitari ini kita jumlahkan, ternyata adalah menghasilkan apa yang ditanya maksudnya. Yang ditanya itu 7T tambah 20M si Marta tadi. Ya udah, 7T tambah 20M adalah 54.500. Gitu ya. Ini sekalian saya jelaskan yang trik-triknya. Barangkali nanti kalau misalkan kita, Kak, gimana nih kalau misalkan ini persamaannya nggak memenuhi ditambahkan tapi nggak memenuhi pertanyaannya. Ya caranya tadi dengan eliminasi yang saya jelaskan yang tadi nih, yang panjang ini. Tapi pasti nanti angkanya akan lebih mudah gitu.
Kalau ini kan angkanya agak-agak susah ya, 9800. Ini mungkin ini pembuat soal apa istilahnya sengaja ya. Sengajanya supaya bagaimana kita berpikir hanya dengan menjumlahkan dua persamaan ini saja sudah kejawab gitu. Ya, oke silakan. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Nomor 6. Bisa lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nomor 7 silakan 30 detik. Ada yang sudah menjawab. Jawabnya ada yang A, ada yang B ya. Oke, kita lihat dulu. Ini jika X-nya 2, ya, Y-nya adalah ini. Nah, berarti coba dulu. Ini Y-nya berarti ini nih. eh, Coba ya barisan ini dulu. Ini kan berarti kalau satu ditambah ini kita belum tahu ya yang barisan ini tuh nanti hasilnya dia berapa gitu ya. Coba dulu. Yang berurutan mungkin yang ini ya, yang setengah sampai segini. Berarti adalah ini ada bedanya nggak atau mungkin masuk ke barisan geometri atau aritmetika ya. Sebentar. Ini seperempat bagi setengah setengah ya. Coba ya. Kalau kita pakai rasio dulu. Rasio yang saya apa? Yang saya garis apa namanya garis hijau ini. Ya. Rasionya berarti seperempat dibagi setengah ya. Sama dengan berarti berapa? Jadi 2/4 ya. 2/4 sama dengan setengah. Nah, coba yang rasio juga bisa dicari dengan 1/8 dibagi dengan 1/4. Berarti sama dengan 4/8. Setengah juga. Ya, berarti rasionya setengah gitu ya. Ini rasionya setengah. Nah, bisa kita jumlahkan dulu ya. Ya, jumlahnya itu berarti pakai apa namanya deret geometri ya. Geometri ya. Deret geometri itu kan berarti S sama dengan apa ya? A 1 min R pangkat N per 1 min R kan gitu ya. Nah, A ini adalah suku pertama, R itu rasio, N itu jumlahnya. Ya, berarti A-nya itu suku pertamanya adalah setengah. Ya, kita coba dulu ini ya. 1 dikurangi rasionya adalah setengah. Rasionya R ya, setengah. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 ya per 1 dikurangi rasio. Ya, coba kita jumlahkan dulu. Setengah di sini adalah 1 dikurangi setengah pangkat 5 1/32 ya. Nah, per setengah. Nah, coret-coret. Jadi adalah berapa itu? Jadi 3 31/32 ya. 31/32. Nah, jadi saya bisa saya bisa ganti Y-nya itu sama dengan 1 ditambah 31/32 ditambah dengan 1/28 gitu. Ya. Nah, berarti nanti coba ini 1 ditambah dengan ini coba berapa ya? Ini adalah 28 itu berapa? 7 kali 4 ya. Ini 8 kali itu. Jadi kira-kira eh, penjumlahannya bagaimana nih? Supaya 28 kali 2 berapa? 54.
32 nggak bisa ya Kak. Ini sebentar, kita cari itu dulu ya. Kita cari karena ini kan 2,0 ya. Ini satu komanya ini berapa? Kalau kita lebih daripada satu koma, kalau satu koma nanti berarti dia akan lebih ya. Atau sebenarnya 31 bagi 32 kita nggak tahu ya. Coba tiga 31 bagi 32 kan kalau pas saat ujian kan cara ngitungnya kan begini ya. Nah, 31 bagi 32 gitu. Kira-kira 0, berapa ya ini ya? Soalnya kalau kita apa namanya? Kalau kita nanti menyamakan penyebutnya nanti ini cukup besar ya KPK-nya atau pembaginya ya. 32 kan berarti 8 kali 4 ya. Itunya adalah 8 kali 7 ya. Sebentar kalau 28 nggak bisa ya itu ya. Harusnya kan ini kalau kita samakan berarti ya apa 32 kali 28 itu ya. Atau nanti di situ ini 8 kali 4. Ini adalah mungkin ini 8 aja kali ya. 8 ya. 8 8 aja 8 kali 28. Oke, 8. Nah, 8 bagi ininya berarti 7. Mungkin 7 bisa nggak? 7 bisa ya. Bentar, kalau 7. Kalau 7 ya 5 6 3 dua kali 3 nggak bisa. Ini 32 bagi ini nggak bisa ya. 3 ini bagi ini nggak bisa ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita cari ininya kalau misalkan ini 32 28 ya, bisa nggak nih ya? Berarti cukup besar nantinya ya kita hitung-hitungnya agak repot ya. eh Coba kita cara 31 32-nya kita eh atau kalau 32 per 32 ya atau gini aja sebentar sebentar. Kita kita cari cara yang termudahnya dulu ya. Nah, berarti kalau satu ini bisa kita ubah dulu. Bentar. Satu ini kita ubah menjadi 32 per 32. Ditambah 31 per 32. Ditambah 1 per 28. Ya. Sama dengan berarti 60 berapa itu? 63 per 32 ya. Ditambah 1 per 28. Ya. 63 bagi 32 berarti dia udah 1 koma berapa gitu ya. 1 koma berapa. Nah, berarti kita harus menyelesaikan ini juga nih. Kita belum bisa menentukan. 63. Sebentar. Atau mungkin em, kita harus berapa nih ya? 1 per 28. KPK-nya masalahnya ini gede-gede sekali ya. 63 28. 63 itu adalah 9 kali 7 ya. 9 kali 7. Sebentar ya. Ini kita cuma cari kira-kira langkah yang termudah dulu ini. Ya, ini 32 eh sebentar. Ya, mungkin dengan perkiraan dulu ya 63 bagi 32 kalau 64 bagi kalau misalkan ini 64 bagi 32 ya 64 bagi 32 kan dia kan 2 ya hasilnya ya. Hasilnya 2. Berarti kurang lebih ini kalau misalnya kita coba 1,9-an gitu ya. 1,9 berapa ditambah dengan nah 1,28-nya ini ya. 1 per 28-nya ini. Eh Kalau 64 berarti 1 per 32 ya. Satu, iya nanti ujung-ujungnya ke situ juga. Saya lagi cari cara untuk membandingkannya ini. Ya, ya kalau misalnya kita pakai kalkulator sih bisa gitu ya. Ba-
Nah, ini sebentar. Bentar ya. Tadi mana tadi? Ini kalau misalkan ini ya saya coba dulu ini 63 bagi 32 63 bagi 32 itu kan satu sebentar ini agak ngelag 1,969 ditambah dengan coba dulu 0,0357 ya. Ini hasilnya 2,0047 ya. Berarti nanti hasilnya itu adalah apa namanya X Y-nya Y-nya lebih daripada 2 ya. Ya, kalau kita pakai kalkulator Y-nya lebih besar karena dia ini kan X-nya 2,0. Kalau ini adalah 2, lebih gitu ya. Nah, nanti caranya gini aja. Caranya ya nanti apa namanya di sini adalah 63 bagi 32 pakai cara bersusun. Ini juga pakai cara bersusun mungkin dia apa dibulatkan berapa angka dikira-kiranya berarti nanti tinggal dijumlahkan gitu ya. Kalau misalkan memang ini yang enggak 000 itu berarti ya jelas sudah berarti Y-nya akan lebih besar daripada X gitu ya. Nah, nanti gitu. Nah, coba mungkin sambil mencatat ya. Kalau misalkan sebentar, saya pakai yang hijau dulu ya. Kalau misalkan deretnya itu ya saya buat dia deretnya adalah mungkin semua ya. Deretnya dia mungkin semua. Berarti adalah deret itu satu ya ditambah setengah ditambah seperempat ditambah 1/8 ditambah 1/64 gitu dulu ya. 1/28-nya karena dia nggak teratur ke sininya ya dipisah. Jadi tinggal nanti hasilnya tambah 1/28. Nah, kalau ini kan berarti jumlahnya menurut apa rumus deret geometrinya adalah berarti satu dikalikan satu dikurangi setengah ya, setengah pangkat berapa? Satu, dua, tiga, empat, berapa ini? Tadi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ini tujuh ya. Satu per enam empat, 1/32-nya kelewat ini ya. Tambah 1/32 ya. 1/32. Ya, ini adalah pangkat 6. Sebentar. Ini adalah pangkat 6 per ya satu dikurangi setengah. Ya, berarti sama dengan 2 pangkat 6, 64 ya. Berarti satu dikurangi 1/64 ya, dibagi dengan setengah. Itu. Jadi hasilnya adalah 2 dikalikan berarti satu kurang itu berarti 64 per 64, 63 per 64 ya. Nah, 63 per 64. Nah, 63 per 64 ya. Berarti adalah ini 2 berarti 120 berapa ya? 120 126. 126 dibagi dengan 64. Ya, 120 betul ya. 126 dibagi 64. Ya, 126 bagi 64 berapa tuh? Sama ya hasilnya ya kayak tadi ya. Bagi 64 adalah 1,969 ya. Nanti mau nggak mau mungkin kita harus ada menghitung ya, menghitung susun ya, menghitung susun seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Jadi mungkin sampai sini nanti diselesaikan ini pakai susun dikira-kira nanti ditambahkan. Kalau ada lebihnya kurang lebih dikit udah langsung berarti dia adalah Y-nya lebih besar gitu ya. Silakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8, ya. 30 detik. Oke, lihat ya. Ini sudah ada yang menjawab ya. Berapa nih? Katanya A ya, coba ya. Nah, jika P-nya 1/21 dikurangi 1/63 dan Q-nya itu 1/14 kurangi 1/84, maka berikut ini yang benar adalah, nah perbandingan lagi ya. Perbandingan lagi ini ya. Nah, sekarang kita berarti ya mau nggak mau itu adalah P-nya berapa, ya, Q-nya berapa sebentar. P sama dengan 1/21 min 1/63. Nah, berarti coba bisa nggak kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya berarti ini eh, berarti 3/63. Bisa nggak ya? Kurangi 1/63. Kalau 21 kali 3 adalah 63, betul ya? 3/63 itu sama aja dengan 1/21, disederhanakan gitu ya. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal 3 kurangi 1 ya. 2/63 ya. Terus yang Q-nya itu sama dengan ya, 1, sebentar, ini agak ngelag, sebentar agak ngelag ya. Nah, 1/14 dikurangi 1/84. Ya. Coba 84 dikalikan berapa ini ininya? Berapa? Kali 6. Kali 6 ya. Berarti 6/84 kurangi 1/84. Ya. 6 kali 14 berarti 24/84 per 84. Jadi adalah 5. Gitu ya. Nah, kita akan membandingkan ya, Q-nya 5/84 ya, P-nya adalah 2/63. Gitu ya. Nah, coba kalau ini sebentar, sebentar. Mana tadi ya? Sebentar agak ngelag ya. Sebentar agak ngelag. Sebentar. Ya. Oke, berarti coba nih ya, kita kan cuma membandingkan, berarti P banding Q berarti sama dengan apa tadi, 2/63 dibanding dengan 5/84. Ya, berarti sama aja dengan 2/63 dikalikan 84/5 ya. Sama dengan kira-kira berapa? Ada yang bisa sederhanakan nggak ya? 84 itu adalah 6 kali 14 ya. 2 dikalikan 6 dikalikan 14 ya. 63 itu adalah 9 kali 7 ya. Per 5. Jadi ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini 2 ya. Jadi ini kita sederhanakan. Ini adalah dibagi 3 2 bagi 3 3. Jadi di atasnya adalah 8 ya. Di bawahnya itu adalah 15 ya. Jadi 8/15 adalah 0, berarti P-nya 8, Q-nya 15. Artinya Q-nya lebih besar daripada P. Berarti adalah mana A gitu ya. Jadi ininya adalah
ya P kecil daripada Q gitu. Silakan yang mau bertanya. Oke, apakah ada? Sebentar. Oke ya, cukup ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke nomor. Ini nyatetnya sudah belum ya? Mungkin saya harap sudah ya. Kita bisa lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Ya, nomor 9. Mungkin 30 detik dulu. Ini ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Oke, coba ya. PQR memancing ikan. Ya, jika hasil Q lebih sedikit daripada R, berarti kecil daripada R. Sedangkan jumlah P dan Q ya lebih banyak daripada dua kali R. Jumlah P dan Q ya. P tambah Q itu lebih banyak daripada dua kali R. Gitu ya. Maka yang terbanyak mendapatkan ikan adalah siapa gitu kan ya. Nah, oke. Berarti di sini apa nih? Coba ya, kita samakan dulu kan bisa ini kita bisa tulis di sini adalah R lebih besar daripada Q gitu ya. Nah, coba ya. Berarti nanti kan bisa juga kita kalau tambahkan kan berarti P ditambah Q ditambah R jadi 2R tambah Q. Itu ya. Nah, berarti ini kita bisa coret-coret. Berarti adalah P lebih besar daripada R. Itu ya. P lebih besar daripada R. Ya, ini berarti kita di sini mendapatkan ya Q-nya kecil R, P-nya besar R, P-nya besar R. Nah, jadi gimana? Dia adalah yang terbanyak mendapatkan ikan ya. Q-nya lebih kecil daripada R. Ya, P-nya besar daripada R. Berarti kan apa? Berarti urutannya P dulu ya. P-nya kan besar. Terus ini PRQ, betul nggak? Ya. Nah, gitu ya. Coba R lebih besar daripada Q, betul ya. Berarti P lebih besar daripada R, betul. Otomatis P-nya lebih besar daripada Q, ya. Dia maka yang terbanyak mendapatkan ikan adalah P. Tuh, ya. Oke ya, jadi C ya. Silakan mungkin ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke nomor 10. 30 detik, nomor 10. Ini sudah ada yang menjawab. Katanya jawabannya E. Coba yang lain ya. Oke. Kita lihat jika P bilangan yang menyatakan 0,4 ya. 0,4 kali itu dari 0,4 jadi P itu sama dengan 0,475% ya dikalikan 6,20.
Nah, Q-nya itu sama dengan ya 6,20% dikalikan 0,475. Nah, P sama Q-nya ya udah berarti P dibanding Q aja. P-nya ya kita tulis aja 475% dikalikan 6,20. Ya, Q-nya 6,20% dikali 0,475. Karena semuanya ada perkalian semua, ya, ya, nggak ada penjumlahan dan sebagainya, berarti kita bisa coret-coretan. Persennya coret aja. Ininya coret sama ini coret sama ini. Jadi sama dengan satu, sehingga P sama dengan Q gitu ya. Jawabannya betul ya. Silakan. Yang mau bertanya. P sama dengan Q ya. Jadi jawabannya E. Oke. Jika tidak ada yang bertanya, boleh kita lanjutkan ya di nomor 11 ya. Oke, lanjut ya. Nomor 11 silakan 30 detik. Ini mirip yang tadi nomor 10. Silakan. Jawabannya apa? Ada yang menjawab C, ada yang menjawab B, silakan. Oke ya, sebentar ya. Baik ya. Coba kita jawab dulu ya. Jika A ya, berarti A-nya itu sama dengan sebentar pennya ini saya ganti dulu. Jika A itu sama dengan tiga tiga sepertiga gitu. Dari ya dari 25. B-nya itu sama dengan ya 1/3 dari 26 ya. Dari 26. Nah gitu ya. Oke. Nah berarti adalah nanti kita perbandingan aja. Di sini adalah A banding B sama dengan oh, ingat tiga tiga nih sini ya. Tiga tiga 1/3 itu kita ubah menjadi apa? Apa namanya menjadi pecah ini kan pecahan campuran jadi pecahan biasa tiga ya ini 3 kali 3 3 99 tambah satu ya itu kan 99 ditambah satu jadi sama aja 3 3 itu 100/3 gitu ya jadi adalah di sini 100/3% dikali 25 dibagi sepertiga dikali 26 gitu ya sama dengan sepertiga ini kita coret. Ya, gitu ya. Nah, berarti tinggal dua berapa itu jadi ya? Apa? Dua lima ya persen 100 sama persennya kan jadi hilang juga. Nah, jadi 25/26. Ya, PA-nya 25, B-nya 26 ya otomatis B lebih besar daripada A dong. Ya, jawabannya adalah A lebih kecil daripada B. Jawabannya B gitu ya. Silakan. Yang belum mengerti ditanyakan. Jadi 3 3 1/3 itu dibuat pecahan biasanya adalah 100/3 ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nomor 11 sudah semua ya. Oke ya, aman katanya. Oke, kalau aman kita lanjut nomor 12. Silakan nomor 12 dikerjakan dulu 30 detik. Ada yang menjawab C ya. Ya, rata-rata jawab C nih. Ya. Oke, ya. Kita coba kita lihat.
Seseorang mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 72 kilometer per jam. Kemudian ia kembali menuju kota P dengan kecepatan 88 kilometer per jam. Jadi pas baliknya dia kecepatannya nambah ya. Berapa kecepatan rata-rata pengendara sepeda motor tersebut? Gitu ya. Rata-ratanya berapa? Ya, berarti adalah ya bisa saja gini. Jadi V rata-ratanya ya tinggal nanti tuh apa namanya kan dia bolak-balik ya. Bolak-balik berarti ini kan rata-ratanya ya 72 ya ditambah dengan berapa tadi? 88 ya dibagi 2 ya. Dibagi 2 ya. Berarti sama dengan berapa? 160 ya dibagi 2. 160 bagi 2 berapa? 80 kilometer per jam. Itu saja ya rata-ratanya. Tadi jawabannya pada apa ya? Oke, pada C semua. Berarti nomor 12 ini sangat gampang ya. Bisa lanjut? Lanjut kakak. Yuk kita lanjut. Ya, nomor 13. Nomor 13 silakan 30 detik. Ada yang jawab C ya. Coba. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Ya, gitu ya. Berarti X 9 itu sama dengan 8. Ya, rata-rata. Jika salah satu dari 9 bilangan dibuang, ya, berarti adalah rata-ratanya dari 8 bilangan adalah 7. Berarti kan karena dibuang satu jadi 8 rata-ratanya ya. Nah, katanya sama dengan 7 nih. Tuh, gitu ya. Jika X ada bilangan yang dibuang, jadi misalkan ini adalah yang rata-ratanya 8 itu kan berarti adalah ini yang apa ya N pakai N aja. N8 ditambah yang dibuang ya berarti adalah ini adalah yang dibuang N9 aja ya. Yang ke-9 dibuang. Dibagi 9 sama dengan 8 gitu kan. Ya. Nah, berarti jumlah yang ke-8 ditambah orang yang dibuang ke-9 sama dengan 72 kan. Nah, yang ininya kita bisa uraikan ya. Berarti adalah N yang sudah dibuang 8 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi yang jumlah yang ke-8 orang ini sama dengan ya 7 kali 8 kan sama dengan berapa? 56. Masuk ke sini ya. Jadi ya N9 sama dengan 72 kurangi N8 sama dengan 72 dikurangi 56. Jadi berapa ya itu ya? Berapa? 6 12 12. Berapa jadi ini? 16, 16 ya. 16. Jadi yang dibuang itu adalah angkanya 16 gitu ya. Yang dibuang itu adalah angkanya 16 ya. Ini yang terbuang, yang dibuang. Nah, katanya adalah jika yang dibuang adalah X berarti adalah di sini ada yang buang X ya, maaf. Ininya adalah X saja deh. X ya. X. Supaya nanti nggak bingung ininya X. X gitu ya. Nah, berarti yang dibuang X berarti adalah di sini Y sama dengan X yaitu sama dengan 16. Jadi jawabannya C ya. Jawabannya C ya.
Oke, kita lanjutkan ke nomor 14 ya, silakan 30 detik. Ada yang jawab E? Oke, suatu pecahan jika penyebutnya ditambah 4 ya dan pembilangnya ditambah 3, misalkan ini adalah penyebutnya ditambah 4. Berarti adalah misalkan Y ditambah 4, pembilangnya ditambah 3, X ditambah 3. Diperoleh hasil ya, eh, diperoleh hasil bagi diperoleh hasil bagi sama dengan 1 gitu ya. Diperoleh berarti X ini sama dengan 1. Nah, gitu ya. Terus, jika pembilang ditambah 4, berarti X ditambahkan 4, penyebutnya dikurangi 1, diperoleh hasil bagi sama dengan 4. Ya. Berapa pecahannya dimaksud? Jadi X sama Y kita cari gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita tinggal kali-kali silang aja. Di sini berarti adalah X ditambah 3 sama dengan Y ditambah 4. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah X sama dengan Y ditambah 1. Nah, gitu ya. Nah, yang ininya adalah X ditambahkan 4 sama dengan 4 dikalikan Y min 1. Berarti X ditambahkan 4 itu sama dengan 4Y min 4. Ya, sehingga ya itu adalah apa? X ya sama dengan berapa? 4Y ditambah 8. Ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, 1 dan 2 kita substitusi jadi 4Y ditambah 8 ya, itunya adalah Y ditambah 1. Jadi adalah 3Y sama dengan min berapa ya? Min 7 ya. 3Y sama dengan min 7, Y sama dengan min 7 per 3. Untuk X-nya berarti adalah untuk cari X-nya, X sama dengan Y ditambah 1. Sama dengan ditambah 1 sama dengan min 7 per 3 ditambah dengan 1 berapa jadi itu? Jadi 3 per 3 berarti min 4 per 3 ya. Nah, sehingga sebelah sini ya, ya X per Y itu sama dengan X-nya adalah min 4 per 3, Y-nya adalah min 7 per 3. Ada yang salah nggak ya? Ini berarti 4 per 7 ya. Saya ada yang salah nggak? Ini hasilnya 4 per 7. Itunya ada 4 per 5. Saya ada yang salah nggak? Ada yang salah hitung saya. X plus 3, Y plus 4. Berarti X sama dengan 1 plus Y. Ya, coba diperiksa. Ininya adalah pembilang ditambah 4. Penyebutnya dikurangi 1. Sama dengan hasil baginya sama dengan 4. Per 1. Berarti 4Y min 1. Ini X plus 4. 4Y min 4. Jadi X sama dengan berarti 4Y min 8. Oh ya, 4Y min 8 ya. Saya salah ininya. Saya salah tulis. Di sininya min 8. Maaf. Min 8. Itunya min 8 bukan plus ya. Tadi sayanya itu salah tulis. Min 8. Jadi 3Y sama dengan 3Y sama dengan 9 ya. Maaf. Sebentar, sebentar ulang ininya. Saya ada kesalahan tulis. Sebentar agak ngelag juga ya. Eh Berarti adalah ini berapa? 3Y sama dengan 9. Ini 9. 9. Berarti Y sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan tadi berapa? Y ditambah 1. Berarti sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi ya X per Y berarti sama dengan
4/3 ya. Jawabannya E. Sebentar, aduh ngelag ini ya. Jawabannya 4/3. Pakai hijau jadi X per Y sama dengan adalah 4/3. Jawabannya E gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 15 ya. 15 silakan dikerjakan dulu 30 detik. 15 sudah ada yang jawab. C, yang lain? Oke, coba kita lihat. 2 tahun yang lalu umur Boy dibanding umur Wawan adalah 4/3. Itu 2 tahun yang lalu ya. Kita andaikan ya umur sekarangnya itu adalah apa namanya ini boy anu ya ini umur boy sekarangnya B, umur awan yang sekarangnya adalah W gitu ya. Jadi karena 2 tahun yang lalu ya berarti adalah B ya dikurangi 2 dibanding dengan W dikurangi 2 itu sama dengan 4/3 gitu ya, bahasa matematikanya. Nah, terus 2 tahun yang akan datang perbandingan umur keduanya adalah kalau akan datang berarti ya ditambah 2 gitu ya kan 2 tahun yang akan datang. Perbandingannya adalah 5/4. Selisih umur kedua anak tersebut sekarang adalah ya udah B kurang W-nya berapa. Ini adalah tinggal kita apa ya? Kali silang saja ya. Berarti 4 dikali W min 2 sama dengan 3 dikalikan B min 2. Gitu ya. Nah, berarti ini 4W min 8 sama dengan 3B min 6. Jadi adalah 4W ya. 4W min 3B sama dengan berapa min ya? Berarti 2. Nah, persamaan 1. Persamaan ininya adalah berarti 4B ditambah 2 sama dengan 5 dikali W ditambah 2. Berarti adalah 4B ditambah 8 sama dengan 5W ditambah 10. Ya. Sehingga 4 berapa jadinya itu? 4B min 5W ya 4B min 5W sama dengan 2 ya. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi saja ya ini 5W ya. Nanti kita eliminasi ya. Nanti kita dapat nanti hasilnya ya. Coba ya. Yang ditanyakan adalah selisih umur mereka ya. Selisih umur mereka. Berarti coba ini B-nya adalah 3 ya. Kalau ditambah, kalau misalkan ditambah ini adalah min W. Oke, ditambah dulu aja coba. Ditambah ya. Berarti kalau ditambah berarti 4B min 5W sama dengan 2. Itunya 4W min 3B sama dengan 2 juga ya. 2 ininya adalah 2 juga. Coba kalau kita tambah. Berarti 4B tambah 3B ya berarti adalah dikurangi 3B berarti B ya. Berarti min W sama dengan 4. Nah selisih umur mereka adalah 4 gitu ya. C jawabannya. Udah nggak usah pakai eliminasi atau substitusi langsung aja kita tambahkan ditambah. Jawabannya C ya. Jawabannya C kok tulisnya E. C ya 4 ya.
Oke ya, ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, coba kita lihat ke nomor 16 ya. Nomor 15 gimana? Sudah oke ya? Nomor 16 silakan 30 detik. Ayo nomor terakhir nih. Semangat. Yuk, Nanti jangan lupa di save ya Kak. Di klik oke. save itu yang di pojok kanan atas itu. Save Yang as ya. ya yang save as. Iya, oke. Oke, ini sudah ada yang menjawab nomor 16 katanya D ya, katanya D. Oke, ya. Eh, Bambang meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B itu adalah 09.45 berarti ini A ya ke B ya. Berarti awalnya kan 06.15. Ini adalah 09.45. Jika ia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60, ini V-nya adalah 60 kilometer per jam dan beristirahat ya selama 1 jam ya istirahat ya. Istirahatnya 1 jam. Ya, maka berapakah jarak kota A ke kota B gitu ya? Oke, kita tahu dulu selisihnya nih ya. Ya, selisih sama dengan berapa ya? 0945 di sini ya. 0945 ya ini adalah 0615. Nah, berarti kita kurangi biasa aja. 0 ini berarti 3 ya berarti 03. Jadi 3 jam 30 menit gitu ya. Sama aja adalah 3 jam 3 jam atau 3,5 jam ya. Sebentar. 3,5 jam. Nah, itu ya. Si A sama si B ini adalah pada saat dia berangkat 6.15 nyampe 6.45 dia butuh 3,5 jam. Tetapi dia istirahat 1 jam. Jadi waktu ya, waktu A ke B ya itu kan berarti sama dengan 3,5 dikurangi 1 jadi 2,5 jam ya. Sehingga ya jarak tadi ya. Sehingga jarak AB sama dengan kalau jarak adalah apa? Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu ya. V dikalikan T. V-nya tadi 60 ya. Dikali T-nya 2,5. Berapa ya? 60 kali 2,5 berapa? 25 kali 6. 50 kali 3. 150. 150 kilometer. Silakan. Jawabannya apa? Berarti 150 D ya jawabannya ya. Tadi jawabnya adalah ya, ya, betul ya ini ya dan jawab betul D ya. Oke, silakan. Kalau yang belum paham ditanyakan ya. D-nya jangan lupa di lingkarin dulu Kak. Oh iya, sebentar, Pak. Lupa saya. Bentar, 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 bentar. D tadi ya mana D? Oke, Oke. Mungkin kasih aja tanda pembahasan gitu Kak. Plus pembahasan ya. pembahasan. Karena biar nggak double. Oke, dari 16 soal ini ada pertanyaan. Yang lainnya. Silakan. Oke, Mita, Mita cukup Kak. Hasik, aman Bang. Gimana yang lain? Oke, mungkin sambil nunggu yang bertanya, info aja untuk nanti malam belum ada Zoom dulu ya. Hari ini cukup satu aja, Tio itu di sore hari ini.
Zoomnya lagi insya Allah besok malam. Soalnya abang lagi persiapan mau ke Pemalang, mau nyetir, full nyetir ke Pemalang sama ke Pangkalongan, makanya persiapan nanti malam mau persiapan ke Jawa Tengah dari Jakarta, jadi nggak ada Zoom dulu. Besok juga insya Allah Zoomnya malam. Kalau misalnya abang berangkatnya pagi, nyampe sana siang, ya kemungkinan sore sama malam ada Zoom. Tapi kalau agak capek paling nanti Zoomnya malam aja gitu, pas malam Jumat gitu. Untuk record Zoom yang TKP kemarin ditunggu ya, abis ini abang upload record Zoomnya, sama yang Tio ini juga paling agak maleman. Nanti malam juga abang upload gitu. Oke, untuk pembahasan nanti di-share di grup premium ya. Untuk yang tadi telat datang atau nggak bisa nyampe akhir, tenang aja, Zoomnya di-record dan recordnya di-upload di channel YouTube-nya Hore Digital. File pembahasan akan di-share di grup premium sama yang kelas intensif gratis, tapi di-share-nya di kelas intensif gratis setelah pada absen ya. Jadi nanti setiap Zoom-nya akan ada absen gitu, absensi peserta gitu di record Zoom-nya gitu. Kalau banyak yang absen baru nanti Bang share filenya di grup gitu. Oke, karena udah sore, udah waktunya maghrib, mungkin di akhir aja ya, Kak Sulaiman, gimana? Ya, Udah. oke teman-teman semua ya, mungkin kita cukupkan dulu materi pada sore hari ini ya. Nanti dipelajari lagi, nanti kita bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya. Baik ya, saya ucapkan selamat belajar, terus berjuang. Saya akhiri dulu ya semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sulaiman atas waktunya Sam- pada sore hari ini. Sama-sama, saya izin live ya Kak ya. Oke.